Be careful what you wish for, Parker. Alright, welcome to Splendov Channel. Teaser trailer yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis juga. Walaupun film ini masih lama rilisnya, tapi setidaknya mengobati sedikit rasa penasaran kita. Dan kayaknya dalam beberapa bulan ke depan merupakan waktu yang bagus untuk menjadi fans Spider-Man. Makanya jangan lupa like dan subscribe untuk konten Spider-Man yang lebih lanjut. Tanpa lama-lama lagi, mari kita bongkar trailer Spider-Man No Way Home. Di adegan pertama ditampilkan MJ dan Peter Parker di atas sebuah rooftop yang memperlihatkan Easter egg graffiti bertulis DIFTO. Apakah ini merefer ke William Dafoe? Well, lalu ditampilkan MJ yang sedang menggoda Peter Parker tentang kemampuannya sebagai Spider-Man yang mampu merayu dan menghipnotis wanita. Mungkin ini merefer ke Spider-Man organik kita, yaitu Tobey Maguire yang satu-satunya Spider-Man yang tidak menggunakan alat. Dan for your information, Peter Parker memang bisa dibilang seorang playboy di beberapa komiknya, mengencani beberapa hero dan wanita, dan yang paling terkenal adalah MJ, bukan Michelle John, namun merupakan Mary Jane. Lalu ditampilkan MJ sedang membaca koran New York Post, yang mungkin berbeda dari Spider-Man 1, yang mana Daily Bugle.net lah yang merupakan perusahaan media cetak, namun di universe ini merupakan sebuah media online atau website gitu, yang kebetulan dimiliki oleh J. Jonah Jameson, diperankan oleh J.K. Simmons. Dan sampul koran New York Post ini juga menampilkan berita yang sangat kontroversial, yaitu Peter Parker dan Spider-Minion. Sepertinya setelah identitas asli Peter Parker terungkap, Peter Parker menjadi sorotan media dan menjadi olok-olokan media dan juga publik. Dan diperlihatkan juga di beberapa adegan berikutnya Spider-Man begitu dibenci dan dianggap pembunuh karena tuduhan palsunya Quentin Beck atau Mysterio di film sebelumnya. Dan di halaman di sampingnya dituliskan Pray for New York. Entah apa yang terjadi kepada kota New York ini, tapi mungkin sama seperti di film-film Marvel sebelumnya, yaitu kekacauan yang terjadi setelah The Blip, kekacauan multiverse atau kekacauan yang disebabkan oleh Sinister Six yang ya you know lah. The Daily Bugle.net juga ditampilkan di beberapa layar di kota New York, di mana J. Jonah Jameson yang menjadi host dan terus-menerus 24 jam menyalahkan Spider-Man atas kematian Mysterio atau Quentin Beck. Dan Spider-Man pun diklaim sebagai public enemy nomor 1. Adegan ini juga merupakan callback di film ending Spider-Man from Far From Home. Beralih ke kantor polisi di mana Peter Parker diinterogasi atas tuduhan pembunuhan Quentin Beck atau Mysterio. Peter Parker dengan tegas membela dirinya kalau bukan dirinya lah yang membunuh, tapi drones yang membunuh. Upaya J. Jonah Jameson sepertinya berhasil membuat Spider-Man dianggap sebagai kriminal, yang mana membuat kepolisian percaya kalau drone yang membunuh Mysterio merupakan milik Peter Parker. Padahal ya yang paling benar itu milik Stark Industries. Yang bikin Stark Industries yang salahin Peter Parker. Dan di adegan selanjutnya MJ melakukan video call dengan Peter Parker sambil berusaha menghibur. Dilihat juga di kamar MJ banyak sketsa-sketsa yang menunjukkan Michelle Jones hobinya melukis orang secara random. Itu juga ditampilkan di 2 film Spider-Man sebelumnya, dan foto-foto itu tidak dibuang melainkan digantung di kamarnya. Di perjalanan menuju sekolah, Peter, Ned, dan MJ dirudung oleh masyarakat yang termakan berita. Terlihat sebuah poster yang mengolok-ngolok Peter sebagai Devil in Disguise, yang menghubungkan dengan teori warganet kalau Spider-Man adalah Mephisto. Ya, tapi di sebuah komik yang berjudul The Amazing Spider-Man One More Day pernah menceritakan kalau Spider-Man membuat kesepakatan dengan iblis, yaitu Mephisto. Itu terjadi setelah dia mengungkapkan identitas aslinya setelah Civil War. Sama seperti yang terjadi saat ini, tapi sedikit berbeda. Lalu di atas sebuah rangka bangunan, Peter dan MJ dikelilingi oleh helikopter kepolisian. Kemungkinan kejadian ini masih terhubung dengan ending Spider-Man Far From Home. Setelah identitas Peter Parker terbongkar ke depan publik, terlihat oleh pakaian yang digunakan oleh MJ dan Peter yang sama seperti di ending Spider-Man Far From Home. Di sekolah pun, Peter Parker tidak luput menjadi sorotan oleh siswa sekolahnya. Juga terlihat Betty Brant yang
di sebuah layar kecil sedang meliput yang sepertinya di depan sekolah Peter Parker. Karena tuduhan pembunuhannya, entah bagaimana nasib Peter Parker di sekolahnya ini, dan pastinya Bibi May tidak akan diam dan turun tangan untuk membersihkan nama keponakan kesayangannya. Dan entah siapa yang mendatangi mereka di rumahnya, tapi kemungkinan itu orang penting. Atau malah Peter Parker sendiri dari universe yang berbeda mendatangi rumah, sehingga membuat mereka terkejut. Ned juga terlihat di ruang interogasi yang kemungkinan statusnya adalah sebagai saksi. Ada sebuah teori yang menarik kalau Ned ini akan menjadi Hobgoblin, yang mana di komik juga merupakan villain yang dihadapi oleh Spider-Man. Jika ini terjadi, maka kemungkinan yang membuat Ned menjadi musuh Peter adalah tuduhan Peter membunuh Mephisto yang membuat dirinya terbawa-bawa dan menyusahkan kehidupannya gitu. Maka dia bisa menjadi korban yang diburu oleh villain maupun publik. Kemudian Spider-Man melihat mainan yang bergelantungan di sebuah kafe, yang kemungkinan inilah yang menginspirasi Spider-Man untuk mendatangi Dr. Strange ke Sanctum Sanctorum dan meminta bantuan. Ada easter egg kecil juga yang diperlihatkan di dinding kafe sebelah kanan, yaitu sebuah gambar kucing yang mereferensi ke Black Cat. Black Cat dalam komik adalah Felicia Hardy, yang juga merupakan karakter yang terlibat romansa percintaan dengan Peter Parker. Beralih ke Sanctum Sanctorum yang dipenuhi tumpukan salju. Entah apa yang habis dilakukan Sorcerer Supreme kita ini, sehingga seluruh ruangan Sanctum Sanctorum menjadi seperti musim salju. Maksud kedatangan Peter menemui Dr. Strange adalah meminta bantuan agar bisa mengatasi masalah yang dihadapi Peter Parker saat ini. Dan Dr. Strange pun menawarkan sebuah mantra yang bisa membuat semua orang lupa akan Peter Parker adalah Spider-Man. Tentunya ini adalah mantra yang berbahaya, bahkan diperingatkan oleh Wong untuk tidak membuat mantra tersebut. Tapi ya, seperti yang kita ketahui kalau Dr. Strange itu memiliki karakter yang egonya cukup tinggi sehingga dia yakin membuat mantra ini. Dan sepertinya Wong di sini menuju ke sebuah tempat membawa 2 koper besar, dan yang kita tahu di film Shang-Chi di tempat turnamen Wong melawan Abomination. Mungkin adegan ini terhubung dengan film Shang-Chi? Well, kemungkinan enggak. Karena film Spider-Man itu 7-8 bulan setelah film The Avengers Endgame. Dan film Shang-Chi seharusnya terjadi sebelum film Spider-Man Far From Home. Tapi nggak ada bukti kalau film Shang-Chi mengambil latar waktu sebelum atau setelah Spider-Man No Way Home. Jadi gue menyimpulkan kalau film Shang-Chi berlatar waktu sebelum Doctor Strange Multiverse of Madness. Lalu Peter dan Dr. Strange mulai merapal mantra untuk membuat semua orang lupa kalau Peter Pan merupakan Spider-Man. Tapi saat Dr. Strange melapal mantra, Peter Parker malah panik karena mantra ini menghapus ingatan semua orang tanpa terkecuali dan mengganggu Dr. Strange saat merapal mantra. Kemungkinan apa yang terjadi setelahnya adalah multiverse mengalami ketidakstabilan dan menyebabkan multiverse rusak. Tapi tidak separah di film Doctor Strange Multiverse of Madness. Di antara adegan yang menampilkan kekacauan multiverse juga sempat terlihat mobil The Daily Bugle Net yang dilanjutkan dengan sambaran petir yang mengenai sebuah mobil yang sepertinya ini merupakan kekuatan dari Electro yang di film ini diperankan oleh Jamie Foxx. Kemudian Doctor Strange dan Spider-Man ada di atas gerbong kereta yang bentuknya sama seperti di Spider-Man 1 garapan Sam Raimi. Namun terdapat anomali yang terjadi kepada gerbong kereta tersebut yang menjadi beberapa bagian termasuk relnya. Lalu Dr. Strange mengungkapkan problematik yang terjadi adalah ketika Peter mencoba menjalani 2 kehidupan, yaitu kehidupan sebagai Peter Parker dan kehidupan sebagai Spider-Man. Jadi kemungkinan karena itu mantranya gagal dan multiverse pecah. Dan di sini kita melihat Dr. Strange yang mengeluarkan tubuh astral Peter Parker yang sedang membawa sebuah kotak yang kemungkinan isi kotak ini adalah ingatan orang seluruh dunia bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Ingatan itu kemudian disegel dalam kotak ini agar tidak menyebabkan Nexus Event.
Lalu kita melihat Spider-Man yang menggunakan kostum Iron Spider. Dan akhirnya kita melihat kembali Happy Hogan yang diperankan oleh John Favreau yang terlihat seperti sedang dikepung oleh sebuah pasukan SWAT. Adegan setelahnya cukup menarik. Yang pertama, di sebuah ruangan yang cukup gelap di belakang Peter Parker terdapat sebuah sosok yang mencoba menyerangnya. Apakah ini The Lizard yang ada di film Amazing Spider-Man 2012? Well, nggak tahu ya. Dan setelahnya kita melihat pumpkin bombs milik Green Goblin. Lalu suara khas ketawa Green Goblin Norman Osborn pun kita dengar, yang semakin menjelaskan kalau Willem Dafoe bergabung dalam penggarapan film Spider-Man ini. Lalu kita diperlihatkan petir secara bertubi-tubi menyerang Spider-Man. Sepertinya tidak hanya menyerang Spider-Man tapi juga menyerang Sandman. Apakah Sandman mencoba melindungi Spider-Man di sini? Dan yang terakhir muncul di trailer ini adalah Dr. Octopus yang diperankan oleh Alfred Molina. Dan untuk teori kenapa villain-villain ini muncul di film ini, mari kita bahas di video selanjutnya. Semoga aja tidak hanya para villain yang muncul di film ini, tapi Spider-Man dari berbagai universe juga. Ya, itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih telah menonton. Like, comment, subscribe. Let's awake and keep on your imagination.